Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Pak Jalil. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tema 2 subtema 1. Dalam hal ini kita akan fokus pada muatan IPS ya. Dalam hal ini IPS yang kita bahas adalah tentang makna proklamasi kemerdekaan bagi bangsa Indonesia ya. Proklamasi merupakan awal dari kelahiran bangsa Indonesia. Oke, langsung saja kita bahas ya. Makna proklamasi kemerdekaan bagi bangsa Indonesia ya. Kita tahu bahwa proklamasi merupakan salah satu peristiwa yang sangat penting bagi bangsa Indonesia, sehingga proklamasi ini memiliki makna yang sangat mendalam bagi bangsa Indonesia ya. Karena awal dari lahirnya bangsa Indonesia itu adalah berawal dari proklamasi. Oke, makna proklamasi bagi Indonesia yang pertama adalah menandai lahirnya bangsa Indonesia sebagai bangsa yang merdeka ya. Yang pertama itu adalah menandai lahirnya bangsa Indonesia ya. Jadi dengan adanya proklamasi bangsa Indonesia lahirlah sebuah bangsa yang terbebas dari penjajahan dari negara asing ya. Jadi tidak ada penjajahan lagi di bumi Indonesia karena Indonesia sudah merdeka. Yang kedua adalah puncak bangsa Indonesia meraih kemerdekaan. Yang tadi kan setelah lahir, maka ini adalah sebagai proklamasi ini sebagai puncak bangsa Indonesia meraih kemerdekaan. Peristiwa ini merupakan puncaknya, posisi paling atas dari pejuang-pejuang kemerdekaan Indonesia ini untuk terbebas dari belenggu penjajah. Karena bangsa asing menjajah Indonesia kurang lebih 250 tahun atau 2,5 abad ya, lama sekali. Itu orang-orang Indonesia berjuang melawan penjajah itu ya, dari yang bersifat kedaerahan, dari yang bersifat antar pulau dan sebagainya untuk bersatu, kemudian meraih puncaknya pada proklamasi tersebut. Yang selanjutnya yaitu ketiga, adanya pengakuan dunia luar. Dengan adanya proklamasi dibacakan ya, terutama dibacakan pada tanggal 17 Agustus 1945, maka telah diakui bangsa Indonesia itu oleh dunia luar. Dunia luar itu maksudnya adalah negara-negara yang sudah merdeka terlebih dahulu, mengakui bahwa sekarang Indonesia bukan negara jajahan lagi, tapi sudah merdeka, sudah keluar dari penjajahan. Nah, ini diakui, diantaranya adalah yang pertama mengakui bahwa Indonesia merdeka adalah Mesir ya. Pada waktu itu Perdana Menteri Mesir yang mengakui pertama kali Indonesia sudah merdeka. Makna yang selanjutnya yaitu yang keempat, yaitu bukti bahwa Indonesia merupakan bangsa yang mandiri ya. Jadi tidak perlu dukungan dari negara lain, tapi sudah mendapatkan dukungan sendiri otomatis karena mandiri. Karena dengan merdeka ini Indonesia menjadi bangsa merdeka, sudah bisa mengusir penjajah. Nah, ini menjadikan bangsa Indonesia sebagai bangsa yang mandiri ya. Karena apa? Mandiri karena Indonesia berjuang
dengan tangannya sendiri untuk membebaskan dari belenggu penjajah. Nah, atas keberhasilannya inilah Indonesia merupakan bangsa yang mandiri karena sudah berhasil merdeka. Yang selanjutnya yaitu landasan untuk bersikap terhadap dunia. Setelah adanya proklamasi, Indonesia menjadi bangsa yang merdeka, negara yang merdeka. Maka untuk menentukan sikap terhadap dunia tidak ada campur tangan lagi, tidak ada yang memaksa lagi, tidak ada yang mendikte lagi, tidak ada yang menintervisir, ya, mengintervensi atau tidak ada yang memaksa Indonesia mau ikut mana, politik mana, bebas karena Indonesia sudah merdeka, sehingga Indonesia bebas untuk menentukan sikapnya di mata dunia ini. Oke ya, itulah makna proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia bagi orang-orang Indonesia. Nah, untuk itu proklamasi ini perlu kita terapkan maknanya dalam kehidupan sehari-hari, maka kita harus menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Karena dengan adanya proklamasi maka Indonesia sudah merdeka, Indonesia sudah lahir. Maka dari itu kita harus memaknai proklamasi ini dalam kehidupan sehari-hari, harus kita terapkan benar-benar apa yang menjadi tujuan para pejuang-pejuang terdahulu, terutama dalam kondisi sekarang ini. Oke. Contoh penerapan proklamasi dalam kehidupan sehari-hari, ya. Untuk di lingkungan rumah, misalkan yang pertama adalah saling menghormati dan menghargai antar anggota keluarga. Nah, satu sama lain, antar ayah, ibu, anak, apalagi keluarga besar, di dalamnya ada nenek atau kakek, ya, maka harus saling menghormati dan menghargai. Ayah menghargai anaknya, anak menghormati orang tuanya. Yang selanjutnya itu bangga memakai buatan dalam negeri. Nah, untuk pakaian misalkan, ya, itu sudah bangga bahwa ini produk Indonesia, tidak mengunggulkan benda-benda yang berasal dari luar negeri atau produk bangsa asing. Yang selanjutnya contoh lagi adalah mengerjakan kegiatan bersama-sama dengan anggota keluarga. Apabila ada kegiatan di dalam rumah bisa dikerjakan secara bersama-sama. Kalau memungkinkan untuk dikerjakan sendiri, ya tidak perlu bantuan, ya tidak apa-apa. Tetapi kalau memang perlu bantuan atau perlu kerjasama, maka harus kita lakukan bersama-sama. Contoh membersihkan ruangan yang ada di rumah tersebut, kok ada, ya, bisa dijadwal atau bisa dibagi-bagi tugasnya. Nah, yang selanjutnya contoh menerapkan dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan rumah adalah rajin membantu orang tua. Nah, sebagai anak, ya, orang tua sudah memikirkan apa yang menjadi kebutuhan anaknya, maka sebagai anak harus rajin membantu orang tuanya. Di samping tugas utamanya yaitu belajar, maka di samping belajar, anak harus bisa membantu orang tua. Sekarang kita lanjut contoh penerapan proklamasi di lingkungan sekolah. Ya, di lingkungan sekolah ini gimana cara menerapkan makna proklamasi tersebut? Karena Indonesia sudah merdeka, maka contohnya seperti mengisi kemerdekaan dengan giat belajar. Giat belajar itu di sekolah, ya, rajin, semangat untuk mendapatkan biar memerangi
kebodohan. Nah, itu dengan rajin belajar itu berarti sudah menerapkan makna proklamasi dalam kehidupan sehari-hari. Terus contoh lagi adalah mengikuti upacara bendera. Upacara bendera yang diadakan setiap mungkin di sekolah-sekolah itu setiap Senin misalkan, maka kita ikuti dengan tertib dan khidmat. Nah, itu termasuk menerapkan makna proklamasi. Terus mengikuti kegiatan pramuka, misalkan di sekolah ada ekstra atau ekstra yang lain. Nah, mengikuti kegiatan yang diadakan oleh sekolah tersebut itu termasuk menerapkan proklamasi karena berjuang untuk mengisi kemerdekaan. Terus contoh lagi adalah toleransi dengan teman yang berbeda suku dan agama. Apabila di lingkungan sekolah ada orang atau teman kita yang berbeda dengan suku, ya, berbeda sukunya, asal daerahnya berbeda, sehingga dialeknya berbeda, sehingga cara ngomongnya berbeda, maka kita harus bertoleransi atau menghormatinya. Selanjutnya yaitu contoh penerapan proklamasi di lingkungan masyarakat. Contohnya misalkan kerjasama dalam mempersiapkan peringatan proklamasi kemerdekaan. Ada kegiatan peringatan HUT RI di lingkungan masyarakat, yuk kita ikuti, kita bersama-sama. Ayo bagaimana mau diisi kegiatan apa? Nah, itu dimusyawarahkan bersama. Yang selanjutnya itu bersatu menjaga kerukunan. Nah, ini ya, rukun sesama tetangga, warga sekitar, ya itu harus bersatu untuk menjaga hal-hal yang tidak diinginkan, misalkan menjaga keamanannya. Nah, bisa melakukan gantian ya, pos ronda, pos kamplingnya diisi di gilir ya, dipiket ya, bersama-sama ya, yang dimusyawarahkan bersama. Yang selanjutnya itu mengutamakan kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi ya, dari awal sampai akhir yang namanya kepentingan bersama itu harus diutamakan, jangan hanya mementingkan diri sendiri terus. Yo, kadang-kadang memang perlu untuk kepentingan pribadi kita tonjolkan, kita dahulukan, tapi lebih utama lagi adalah kepentingan bersama. Itu adalah contoh-contoh menerapkan makna proklamasi dalam kehidupan sehari-hari. Oke ya, itu yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya ya, untuk tugas pada pertemuan kali ini adalah silahkan dikerjakan tugas di Bu Pena halaman 98 ya, nomor 1 sampai 5 jawabannya saja, khusus yang muatan IPS ya, halaman 98 khusus yang muatan IPS nomor 1 sampai 5 jawabannya saja ditulis di buku tugas. Tetap semangat ya untuk belajar, jangan sampai goyah ya, pantang menyerah, jaga kekompakan ya, jaga semangat kita untuk melaksanakan perang melawan kebodohan. Demikian pertemuan kali ini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.